Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua belum lama ini menggelar kegiatan lawatan sejarah daerah atau Laseda Kota Jayapura bertempat pada salah satu hotel di distrik Heram, Kota Jayapura. Bertemakan melalui lawatan sejarah tingkat daerah, generasi muda mampu mencintai bangsanya sendiri. Kegiatan ini untuk mengenalkan kepada generasi milenial khususnya pelajar tingkat SMA sekota dan Kabupaten Jayapura akan tokoh pejuang dan peristiwa bersejarah yang melatarinya. Meneladani nilai positif yang membentuk karakter pada pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta memahami dan meresapi makna dari setiap peristiwa sejarah menjadi tujuan dari kegiatan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua sebagai penyelenggara telah menyusun berbagai kegiatan, seperti pembekalan materi sejarah, studi lapang ke objek bersejarah, serta diskusi. Program kerja BPNB Papua yang berlangsung selama 3 hari, menyasar kepada sejumlah pelajar dari beberapa tingkat sekolah menengah atas sekota dan Kabupaten Jayapura. Tenaga guru khususnya mata pelajaran sejarah juga dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Narasumber yang dihadirkan oleh BPNB Papua dalam kegiatan lawatan sejarah daerah Kota Jayapura merupakan pembicara berkompeten di bidang sejarah dan arkeologi. Di sini saya mau bertanya, andaikan atau misalkan ada suatu kejadian yang terjadi pada masa lalu dan kejadian itu ditulis, namun yang tertulis itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Apa upaya dari balai atau dinas atau pemerintah untuk mencari tahu dari berbagai sudut pandang? Jadi harus menggunakan beberapa sumber. Satu kejadian kita harus pakai mungkin lewat surat, lewat foto, wawancara. Kalau memang sudah ada surat kabar, bahkan laporan dari pemerintah, di sana ada. Tapi mau saya katakan bahwa kita ini sering sulit untuk menyimpan data-data. Ada data-data langsung dibuang saja begitu. Atau kalau sudah kumal langsung dibuang. Padahal kita harus diajarkan untuk menyimpan data-data kalau memang sudah kumal diserahkan ke museum atau kepada dinas. Karena apa? Ini menyangkut kejadian pada situasi tertentu. Ya harus melakukan pembuktian dulu baru saudara mulai menulis. Nanti besok jika saudara melakukan pelawatan besok ke beberapa situs, saudara melihat ini bukti, lalu ditanya hasil wawancara, lalu saudara cek di sumber yang lain, nanti membuat laporan, membuat laporan. Mudah-mudahan nanti tulisan saudara kemudian akan diseleksi, lolos, bisa sampai di tingkat nasional. Pemaparan materi yang disampaikan narasumber mampu memancing siswa-siswi pada sejumlah sekolah mengajukan pertanyaan terkait sejarah dan prasejarah. Interaksi pelajar dan narasumber dalam kegiatan tersebut mencerminkan jika generasi milenial saat ini lebih kritis dalam melihat situasi yang terjadi di masa lampau. Pada hari kedua kegiatan lawatan sejarah daerah, tim BPNB Papua bersama peserta mengunjungi situs bersejarah yang berada di Kabupaten Jayapura. Peserta lawatan sejarah berkesempatan melihat langsung objek wisata situs prasejarah megalitik Tutari yang terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu. Situs prasejarah ini merupakan bukti keberadaan suku Tutari yang pernah hidup di bumi Kenambai Umbai pada zaman batu, di mana akhirnya mereka mengalami kepunahan akibat perang suku. Kini generasi milenial hanya dapat menyaksikan jejak kehidupan suku masa itu di atas Bukit Tutari. Perbukitan ini banyak menyimpan peninggalan suku Tutari dengan ditandai monumen atau struktur bangunan yang tersusun dari batuan besar, serta bongkahan batu berlukis aneka motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Situs-situs bersejarah yang seharian kemarin kita kunjungi, terutama situs megalitik Tutari,
itu situs yang sangat menarik sekali karena ada tinggalan-tinggalan monumental. Seperti di Indonesia yang ada tinggalan monumental hanya seperti di Borobudur, kalau untuk di Papua hanya situs megalitik Tutari saja. Tetapi yang sangat disayangkan adalah kalau kita berbicara tentang Doyo Lama, tentu yang diingat itu Bukit Teletabis saja. Dan sekarang sudah menjadi objek wisata yang lumayan banyak pengunjungnya. Sedangkan Tutari yang sudah lama dari 94 dibuka untuk pariwisata, sedikit sekali pengunjungnya. Hari Suroto berharap Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dapat memfungsikan kembali situs Tutari sebagai destinasi wisata dan merawatnya dengan baik, sehingga generasi mendatang tetap mengetahui jika di zaman megalitik pernah hidup suku Tutari di kampung Doyo Lama. Situs megalitik suku Tutari ini juga dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan saat Pekan Olahraga Nasional ke-20 berlangsung di Bumi Cendrawasih. Peserta lawatan sejarah daerah juga diajak mengunjungi Tugu MacArthur yang terletak di atas puncak Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Tugu ini menjadi salah satu objek wisata sejarah di Bumi Kenambai Umbai, dan untuk sampai ke lokasi tersebut, peserta melintasi kompleks militer Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Rindam 17 Cendrawasih. Di tempat ini pernah berdiri Markas Besar Umum Daerah Pasifik Barat Daya yang saat itu menjadi pangkalan militer Amerika Serikat dan tentara sekutu dalam menyusun strategi perang melawan pasukan Jepang. Dengan strategi perang loncat katak, Jenderal Douglas MacArthur berhasil memukul mundur tentara Jepang di sebagian besar wilayah Filipina, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini saat pertempuran Pasifik pecah di tahun 1941 hingga 1945. Untuk memperingati kemenangan yang diraih dalam medan perang melawan fasisme Jepang pada Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur membangun tugu dan dikenal hingga kini sebagai Tugu MacArthur. Partisipan dalam kegiatan Laseda juga berkesempatan mengunjungi objek wisata sejarah Tugu Pendaratan Sekutu Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Tugu ini merupakan peringatan monumental pendaratan tentara sekutu di atas tanah Tabi dan saksi bisu berlangsungnya Perang Dunia Kedua yang melibatkan kekuatan besar militer Amerika Serikat bersama tentara sekutu dalam merebut wilayah Pasifik dan Asia Tenggara dari penguasaan Jepang. Sejumlah tempat bersejarah tersebut merupakan bukti jika Papua, khususnya Tanah Tabi, pernah ada kehidupan manusia di zaman prasejarah megalitik dan menjadi saksi atas keberhasilan pasukan Amerika Serikat dan sekutu mengusir kependudukan militer Jepang dari wilayah Asia Pasifik. Program studi wisata pada sejumlah objek sejarah di kota dan Kabupaten Jayapura merupakan upaya BPNB Papua dalam membentuk pendidikan karakter dan jati diri generasi milenial sebagai products of mentality untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pada akhir kegiatan lawatan sejarah daerah Kota Jayapura, lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini mempresentasikan kembali hasil kunjungan ke sejumlah objek bersejarah kepada peserta Laseda. Tim Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua dan Papua Barat juga menyerahkan sertifikat dan uang pembinaan kepada 6 peserta terbaik. Perwakilan guru pendamping sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan BPNB Papua sebab melalui lawatan sejarah, peserta didik mengetahui langsung sejumlah tempat bersejarah di Tanah Tabi. Pelaksana tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya, kami sangat berharap momen seperti ini
ya bisa kita lakukan kontinu sekali setahun. Itu harapan kami dan pesan kami kepada Bapak dan Ibu. Semoga ke depan ini kegiatan seperti ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua melaksanakan program lawatan sejarah daerah Kota Jayapura untuk membentuk karakter peserta didik agar lebih mencintai budaya mereka melalui peninggalan bersejarah yang selama ini tergerus dengan kemajuan teknologi. Pembentukan karakter peserta didik menggunakan metode penggabungan dengan membentuk kelompok yang tiap anggotanya dari berbagai SMA, baik kabupaten maupun Kota Jayapura. Tidak monoton pelajaran di sekolah yang A. Ini dia bisa berkembang sehingga anak dilatih untuk punya imajinasi, untuk mengembangkan satu objek menjadi satu tulisan, juga menggali potensi mereka untuk kemudian mempresentasikannya di depan. Nah, ini yang selama ini harus kita galakkan karena banyak anak-anak sekarang dia bisa mengerti tetapi tidak bisa bicara. Bisa bicara tetapi kurang bisa menulis. Nah, dengan kegiatan ini anak-anak itu akhirnya bisa menulis tetapi juga bisa berbicara. Desi Usmani juga berpesan agar setiap pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, khususnya Dinas Pendidikan maupun Kebudayaan, dapat mengadopsi program kerja BPNB Papua dalam membangun karakter pelajar sehingga kelak mereka tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Adopsilah program ini masuk di dalam program kerja Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kebudayaan atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mengapa ini penting? Bapak Ibu akan melihat sendiri kemajuan yang terjadi ketika kegiatan ini dilaksanakan. Lompatan-lompatan budaya, bukan lompatan budaya anak yang tadinya dianggap terbelakang, tidak, tetapi dari tidak bisa menulis menjadi menulis. Mempunyai kemampuan daerah dan dia itu yang akan membuat dia berpikir, saya berarti besar, saya ingin jadi apa, saya ingin jadi apa. Dan ketika dia berkumpul dalam satu tim, itu ego setiap orang akan hancur. Dia harus berbaur dari sekolah-sekolah yang berbeda menjadi satu, membahas satu masalah untuk menghasilkan karya yang terbaik dari kelompoknya. Dia nggak bisa bicara sendiri, dia punya teman-teman dan disitulah pengenalan. Disitulah kemudian dia mungkin temannya ada yang lebih tahu, dia mendapat ilmu itu. Jadi penambahan secara dalam 3 hari lompatan itu terjadi. Peserta kegiatan merupakan perwakilan dari 10 SMA di Kabupaten dan Kota Jayapura, di mana perwakilan setiap kota 8 pelajar dan 2 guru pendamping. Kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua mendapat apresiasi dari arkeolog sebab memberikan manfaat positif bagi peserta didik, di mana siswa-siswi ini dapat saling berinteraksi dalam menghasilkan sebuah karya tulisan terkait warisan peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Selama 1 hari kita bersama mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di kabupaten maupun di kota, dan para siswa bisa melihat langsung dan bisa mencatat langsung apa yang bisa mengambil gambar secara langsung, dan bisa bahkan ada yang berkreatif membuat vlog, membuat video singkat, dan bahkan ada yang bersiaran langsung di media sosialnya. Tentu itu sangat membanggakan sekali di saat generasi muda sudah lupa dengan nilai-nilai sejarah. Dan harapan ke depan tentu saja tidak hanya sampai di sini saja. Diharapkan siswa-siswa maupun guru menyampaikan ke teman-temannya maupun baik melalui diskusi di sekolah, di ruang kelas maupun berbagai media lain, terutama dengan media sosial. Sementara Laseda atau Lawatan Sejarah Daerah merupakan bagian proses internalisasi nilai sejarah dan budaya bagi generasi muda harapan bangsa di masa mendatang. Sebagai generasi bangsa yang nantinya menjadi pelaku pembangunan harus memiliki pondasi dan kemampuan belajar sejarah atau learning history, serta belajar dari sejarah atau learning from history.